Yesus, haleluya. Amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus amat heranlah, amin, haleluya. Oh amat sempurna, amat mulia agung, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus amat sempurna, haleluya. Sungguh sempurna, sungguh amat mulia. Cintanya Tuhan Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Cintanya Yesus sungguh amat sempurna. Cintanya Yesus mulia, sungguh agung. Cintanya Tuhan Yesus sungguh sempurna, sempurna buat kita semua. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, mulia, sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang mulia, agung, yang sudah menyelamatkan kami orang berdosa. Amin, haleluya. Terima kasih. Cintanya Tuhan Yesus sungguh heran, sungguh mulia, agung, sempurna. Cintanya Tuhan Yesus tak
kasih-Mu sungguh amat mulia. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat keselamatan yang Kau sudah berikan buat kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulut kami, sucikan hati kami, pikiran kami. Layakkan kami sebentar, kami membaca firman-Mu yang kudus. Firman-Mu sumber kebenaran. Ampuni segala dosa kami, segala kesalahan, kelemahan kami, kilap kami, banyak hal yang tidak berkenan. Ampunilah Bapa. Kuduskan hidupku ini Bapa. Terima kasih. Kami percaya malam ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus, karena Engkau sangat mencintai kami semua. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tanpa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita kesehatan pada malam hari ini, Senin malam tanggal 27 Juni 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang sempurna. Membawa kita makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Makin hari mau cinta Yesus. Karena cintanya Tuhan sempurna. Cintanya Tuhan semulia. Cintanya Tuhan seagung. Kalau cintanya Tuhan seagung, sempurna, tak terbatas. Kasih Tuhan. Apa yang harus kita balas untuk membalas cintanya Tuhan? Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita meresponi dengan cinta kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sehingga nanti kelak suatu hari kalau Yesus datang, kita layak menjadi orang kudusnya Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Minta kepada Tuhan Bapak Ibu, supaya kita semua tidak bercacat celah, terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan. Dia yang ciptakan, bukan kita yang menciptakan diri kita. Tapi Dia ciptakan kita punya tujuan ilahi. Oleh karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Yesaya 53 ayat 45 dan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Coba ini, Yesus sengsara, dihina. Padahal Tuhan itu Allah, Dia itu menjadi manusia, penuh dengan kemuliaan yang tak terhingga. Tapi Dia rela tanggalkan kesetaraan dengan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau Tuhan waktu itu Yesus ya, sebagai manusia bisa emosi, bisa kayak kitanya. Kalau kita punya posisi tinggi, dihina, wah marah kita. Ya, tapi Yesus kalau marah waktu itu emosi, ya sudah. Berarti tidak berkorban untuk kita. Dan kita tetap menjadi hamba dosa, dan kita dibawa kutuk. Tapi karena cintanya Tuhan yang luar biasa, tolong bayangkan Bapak. Sebenarnya kita ini terima kutuk. Harusnya hamba dosa, upah dosa maut. Harusnya pintu surga tertutup. Karena upah dosa maut. Yang selamat cuma waktu itu. Ya, Nabi Nuh selamat, ya, Abraham itu aja. Tapi kita tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya. Tetapi Dia rela mengorbankan semuanya itu. Kesetaraan dengan Allah ditinggalkan, ya. Karena Dia sebagai Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala. Dia menjadi manusia seperti kita, seorang hamba yang sampai ditampar, dihina, diadili, ya, sampai dikhianati oleh Yudas Iskariot. Petrus pun sampai menyangkal 3 kali, saudara. Coba ini, semua demi untuk menebus dosa kita. Sebabnya kalau itu tidak Yesus lakukan, kita sudah mati, saudara. Saya tidak bisa main gitar, tidak bisa pelayanan. Nggak ada pendeta-pendeta khotbah, saudara. Semua lenyap, saudara. Karena apa? Semuanya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, dalam Efesus pasal 2, 8 dan 9. Bukan karena perbuatan baik kita. Pintu surga terbuka. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Sehingga Tuhan berkata tadi di ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Coba, semua sebab hubungan sebab akibat, karena sebab kita orang berdosa, akibatnya Yesus yang harus tanggung. Dia rela. Kita seperti domba yang sesat ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Dulu kita sesat, saudara. Tidak mengenal jalan kebenaran. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Kita bisa mengenal saat ini. Oleh karena cintanya Tuhan Yesus. Sehingga pintu surga terbuka. Sehingga kita semua kembali kepada Gembala. Sebagai pemelihara keselamatan jiwa hidup kita. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Responi kasih karunia Tuhan yang sudah nyata sempurna dalam hidup kita. Responi dengan bukti ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita tidur, setiap malam kita baca perjanjian baru. Puji Tuhan, kita mau baca surat 1 Petrus pasal 1. Haleluya. 2 ayat saja, 20 ayat 21. Karena memang saya terus terang atas izin Tuhan untuk menjelaskan satu persatu, saudara ya. Ayat per ayat ini 2 ayat yang berkaitan ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada. Amin. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Selalu bicara sama 3 hal, saudara. Yang pertama, ia telah dipilih sebelum dinyanyikan. Yang pertama, itu maksudnya ia adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus sendiri sudah punya perencanaan sebagai Allah di dalam Yesus sebelum dunia dijadikan. Coba bayangkan ini. Pengertian sebelum dunia dijadikan bisa ribuan tahun yang lalu, bisa jutaan tahun yang lalu, bisa miliaran tahun yang lalu, bisa triliunan tahun yang lalu. Karena kealahan ini kan kekal, saudara. Tak terbatas. Dari dulu kekal, dulu sifatnya kekal, tak terbatas. Sampai yang akan datang kekal, tak terbatas. Di Alkitab tidak disebutkan. Karena apa? Karena unlimited kasih Tuhan. Unlimited tentang Tuhan. Almighty God. Tuhan yang maha besar. Tidak bisa dijangkau dengan kita semua. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan, ia terpilih sebelum dunia jadi benar ini. Berarti kita sebelum ada kita, sebelum ada dunia ini, Tuhan sudah punya rencana bahwa nanti kelak Yesus akan datang lahir. Karena dia tahu persis bahwa suatu hari kelak manusia akan jatuh di dalam dosa. Dia tahu persis itu nama Tuhan yang maha agung, maha sempurna. Maka dikatakan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saat ini 2000 tahun yang lalu. Kita sudah masuk akhir zaman, saudara. Saat ini dari 2000 tahun sampai ini sudah memasuki akhir zaman, yaitu zaman kasih karunia Tuhan. Hari itu mari yang pertama di sini, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau Yesus sudah pilih kita, Tuhan sudah merencanakan kita seperti dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Saya mau baca, saudara. Efesus pasal 1 ayat 4 juga berkata demikian. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilihnya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Itu menjadi kerinduan Tuhan, supaya kita hidup kudus. Mari, kalau Tuhan sudah punya rencana yang sempurna, ada the holy purpose dalam kehidupan kita, mari kita responi jangan holy juga. Kalau Allah punya rencana yang sempurna, kita responi dengan apa? Hati yang kudus. Dengan hati yang terima kasih kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yaitu kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, coba kita lihat sini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Amin. Oleh karena Yesus Kristus, kita dipilih menjadi anak yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mau tingkatkan kepercayaan kita, iman kita dengan gali firman Tuhan. Karena dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Saya mau baca. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang pertama, oleh karena Yesus cintanya luar biasa dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Ini kita ingat yang pertama, cintanya Tuhan Yesus. Rencana Tuhan yang ilahi. Yang kedua, kita meresponi kasih karunia Tuhan, yaitu iman Tuhan. Iman kita timbul dari pendengar, yaitu iman kita harus kita gali firman Tuhan. Seperti malam ini
siang malam kita gali firman Tuhan dalam rangka supaya iman kita ditingkatkan, supaya iman kita makin mantap. Sebab tidak ada kebenaran, saudara, di luar Tuhan Yesus. Tidak ada. Hanya di dalam Alkitab kita mengenal kebenaran. Supaya kita makin hari iman kita tertuju kepada Yesus. Seperti dalam Ibrani. Coba kita baca. Oh, bukan Ibrani, Wahyu, saudara. Wahyu pasal 14 ayat 12. Itu iman ditujukan kepada Yesus loh. Iman hanya kepada Dia Yesus. Coba saya mau baca. Wahyu pasal 14 ayat 12, kitab Wahyu pasal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari, seperti tadi katakan, oleh karena Dialah kamu percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita percaya seperti hari malam ini sebelum kita tidur. Oleh karena kasih-Nya Tuhan, saya bisa main gitar, bisa menyampaikan firman Tuhan, dan Bapak Ibu bisa baca sama-sama. Kita satu tim kerajaan Allah, satu keluarga Allah. Untuk apa? Kita tingkatkan iman kita, kesetiaan kita, cinta kita kepada Yesus, ketaatan kita kepada Yesus. Itu percaya kepada Tuhan. Supaya yang ketiga, saudara, yang ketiga, yang telah membalikkan di antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada yang ketiga. Mari, sentral kita selalu Tuhan Yesus, tertuju kepada Tuhan. Apapun dalam seluruh aspek hidup kita, mari sentralnya Tuhan Yesus. Mari kita, pertama, kita mau ingat cintanya Tuhan. Kita mau responi dengan kita mau ikut sungguh-sungguh. Dan kedua, iman kita kepada Tuhan. Gali firman Tuhan makin dalam dengan Tuhan. Dan hidup kita mari tertuju kepada Yesus. Sentral kepada Yesus. Kalau sentral kepada Yesus, Dia kepala di atas segala-galanya. Suatu hari kalau Yesus datang, Dia akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga buat selamat. Oh, kita mari, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan. Saya mau kasih ayat terakhir, Wahyu pasal 13 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah menghitung bilangan binatang itu. Karena bilang itu adalah bilangan seorang manusia. Bilang ialah 600. Nah, itu antikris artinya. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Keadaan dunia makin hari makin kacau. Nanti peristiwa khilafah, peristiwa negara Islam Indonesia. Coba ini tanda-tanda antikris. Kalau saudara tidak sungguh sama Tuhan, bisa hanyut iman kita. Oleh itu mari kita berdoa kepada Tuhan supaya iman kita makin mantap di dalam Yesus. Antikris kita buang di dalam nama Yesus. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita sentralnya Tuhan Yesus, supaya Tuhan akan mendorong kita, iman kita makin mantap kepada Tuhan, yaitu supaya kita diberikan hikmat. Kalau kita sentralnya Tuhan Yesus, semua karena kasih Tuhan, dan kedua iman kita mantap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan sentral kita Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mudah goyah, tapi kita makin mantap tertuju kepada Dia Yesus. Makin hari mungkin cinta Tuhan, makin hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Peristiwa-peristiwa antikris sudah semakin dekat, saudara, mendorong kita makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau bukan dengan Tuhan, siapa lagi, saudara? Keadaan dunia sudah semakin kacau nih. Segala macam peristiwa terjadi. Yang penting di sini mari, iman kita tertuju kepada Dia Yesus. Sentral kita hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Dan kita senantiasa mau cinta Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Heranlah buat saya, amin, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus sungguh amat agung, sempurna, amat mulia, sungguh amat kudus, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus sungguh amat indah, sempurna, mulia, agung, sempurna. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat berbaring tidur, dan jangan lupa, mari senantiasa sentralin kita Tuhan Yesus. Karena semua karena kasih karunia Tuhan yang pertama. Dan kedua, tingkatkan iman kita untuk kita gali lebih dalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga, sentral kita Tuhan Yesus. Bergaul karib akrab dengan Tuhan. Dan hidup tertuju kepada Yesus. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.